Berita Natal disampaikan kepada sekelompok masyarakat kelas bawah, yaitu para gembala. Ya, kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-10. Injil Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20 ya, sampai ayat yang ke-20. Tetapi pagi hari ini kita baca ayat 9 dan 10-nya. Ya, Lukas pasal 2 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi berita Natal ini disampaikan kepada masyarakat kelas bawah, yaitu diwakilkan oleh para gembala. Di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai pekerja yang meninggalkan keluarga, meninggalkan ya anak istri, mungkin mereka berada di padang gembalaan dan hari-hari hidup mereka ya berjuang keras menjaga kawanan ternak, yaitu domba-domba. Dan bisa jadi domba-domba yang mereka gembalakan adalah domba-domba milik orang lain, milik saudagar, milik bos besar, milik peternak besar. Mereka hanya menggembalakan. Tapi malam itu mereka ya berjumpa dengan malaikat, menyampaikan berita kelahiran. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu berita itu disampaikan, kemuliaan meliputi mereka sehingga mereka mengalami ketakutan. Dari kisah ini kita belajar yang pertama ya, kemuliaan Allah itu ya, tentang kemuliaan Allah itu, kemuliaan Allah yang pertama itu adalah menghadirkan suasana surga. Jadi kemuliaan Tuhan itu menghadirkan suasana surga. Kalau ada kemuliaan Tuhan ya, turun atas hidup kita, rumah tangga kita, maka suasana surga itu hadir di rumah tangga, di keluarga kita, di gereja, di tempat kita bekerja. Tema kita pada tahun ini bicara tentang damai sejahtera dan kemuliaan. Dan kemuliaan itu yang pertama menghadirkan suasana surga. Kalau menghadirkan suasana surga, itu mendatangkan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, ya berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam ayat 9 tadi katakan, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi kemuliaan Tuhan itu menghadirkan suasana surga. Kiranya Natal di tahun ini ya, kemuliaan Tuhan hadir di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, kemuliaan Tuhan itu membebaskan kita dari ketakutan. Ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kemuliaan Tuhan itu menghadirkan ya, membebaskan kita dari ketakutan. Hari-hari ini kita diliputi rasa ketakutan. Menjelang pemilu kita mengalami ketakutan, ya akan terjadi hal-hal yang tidak ya kita inginkan. Ketakutan perang ya di beberapa belahan bumi ya mengalami peperangan. Ketakutan menghadapi tahun 2024. Ketakutan ya tentang keluarga, rumah tangga kita, tentang pekerjaan bisnis kita. Tapi saya katakan, kalau kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, kemuliaan Tuhan hadir dalam segenap hidup kita, dalam pekerjaan, pelayanan, profesi, bisnis kita, maka kemuliaan Tuhan itu yang membebaskan kita dari ketakutan. Dua hal ini yang saya sampaikan pada ibadah di siang hari ini ya. Dan hal yang ketiga dan yang keempat akan saya sampaikan dalam ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2023 di gereja. Jadi hari ini saya sampaikan dua hal lagi akan saya sampaikan di ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember. Jadi saya ulang kembali ya, kemuliaan itu
Ya, kemuliaan Allah itu menghadirkan suasana surga. Yang kedua, kemuliaan Tuhan itu yang membebaskan kita dari ketakutan. Yang ketiga dan yang keempat kita dapatkan di ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember. Tuhan Yesus memberkati.